Terima kasih saudara sekalian, dan pada hari ini kita akan lanjutkan khotbah seri kita yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 34. Siapa dari saudara pernah merasa khawatir? Ayo, siapa yang pernah merasa khawatir? Ya. Semua orang pasti pernah merasa khawatir ya saudara, apalagi kekhawatiran kita itu seringkali dipicu oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Ya, jadi kemungkinan besar pada saat kita khawatir adalah karena lingkungan kita itu kurang baik sehingga membuat kita menjadi khawatir akan banyak hal. Contohnya wabah corona yang terjadi di seluruh penjuru dunia sudah membuat banyak orang khawatir. Ya, saudara bisa melihat gambar di sini. Ya. Ini gambar di sini adalah gambar orang-orang hoarding makanan, hoarding obat-obatan, termometer, ya, masker dan lain sebagainya. Pernah nggak saudara dalam 2 minggu terakhir coba untuk membeli termometer atau masker? Ya, susah sekali untuk mendapatkan termometer ataupun masker. Jika saudara pergi ke e-commerce platform seperti Lazada dan lain sebagainya, mungkin masih ada yang jual, tapi harganya sudah naik saudara. Dan ada yang mengatakan bahwa di Indonesia harga masker sudah naik 3 atau bahkan 5 kali lipat. Ya. Dan hal ini bukan hanya terjadi di Singapura atau di Indonesia. Saudara lihat gambar di sini, ya. Ini adalah dari Costco, saudara. Costco adalah di Amerika Serikat. Bayangkan orang di Amerika Serikat, orang di negara yang sangat maju, negara dunia pertama katanya, juga hiruk pikuk, ya, dalam arti mengumpulkan apa yang mereka bisa kumpulkan dengan kekhawatiran, ketakutan yang sangat mendalam. Mereka menyerbu bahan-bahan pokok. Dan yang menariknya di Singapura, ya saudara, orang bukan hanya beli makanan. Kalau saudara lihat di sini, orang-orang juga ada yang beli sampai beli toilet paper, ya saudara. Saya nggak tahu kenapa orang-orang, ya, kenapa orang-orang di Singapura, ya, itu di negara yang begitu bagus ini nyerbu toilet paper. Saya tidak tahu kenapa, ya saudara. Karena toilet paper kalau bagi orang Indonesia itu nggak perlu. Ya, saudara nggak usah dikasih tahu ya kenapa nggak perlu ya. Tapi ya di Singapura ini toilet paper bisa habis, saudara. Ya, diserbu di mana-mana. Dan ada juga gambar yang saya tidak taruh di sini, orang nyerbu Indomie, instant noodle. Masalahnya gini saudara, kalau mereka nggak mati karena kelaparan, mereka mati karena kanker. Kalau makannya mie instan terus, ya saudara, jadi jangan makan mie instan terus. Tapi itulah saudara, bahwa di dunia ini penuh dengan kekhawatiran. Apa yang kamu mau makan, apa yang kamu mau minum, apa yang kamu mau pakai, itu sangat sekali diserbu oleh orang di mana-mana, ya. Tapi sebenarnya kekhawatiran kita ini bukan hanya dipicu karena lingkungan, karena wabah, saudara. Sebenarnya secara tidak langsung kita juga sudah diajarkan untuk mencari uang, untuk mengejar uang atau karir dari kita muda. Ya. Ini adalah salah satu game yang sangat populer di tempat saya dulu kecil. Saudara tahu apa ini? Ya, game apa ini saudara? Ini adalah game Mario Bros. Saudara ada yang tahu main Mario Bros? Gak ada ya? Wah, saya paling tua ya. Tahu. Ya, kalau Mario Bros itu yang dikejar apa saudara? Selain dia membunuh monster-monster dan lain sebagainya, ya, itu yang dikejar adalah koin. Ya, koin. Kemudian ada lagi permainan game yang populer dan sekarang tahun ini ada filmnya bahkan, yaitu Sonic. Ya sama ini saudara, Sonic di sini yang dikejar apa? Dikejar adalah ring, ya, ring yang warnanya emas. Dan menurut film katanya, ya, bahwa ring ini akan dipakai untuk pindah dunia. Tapi sama saudara, ring yang emas. Ya, jadi secara tidak langsung game-game yang kita mainkan, ya, game-game yang kita mainkan dari kecil sudah mengajarkan kita bahwa
kita harus mengejar uang, kita harus mengejar harta, kita harus mengejar sesuatu yang dapat dikumpulkan. Dan ini secara tidak langsung juga mendidik kita untuk mencari ya, uang dan juga menimbun harta. Jadi hari ini saudara, khotbah hari ini judulnya adalah hal menimbun harta dan hal kekhawatiran. Dan ayat utama yang saya pakai pada hari ini adalah Matius 6 ayat 25. Ini bagian yang pertama. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Yesus Kristus tahu benar bahwa murid-muridnya memiliki kekhawatiran, saudara. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan janganlah khawatir akan hidupmu ini bukan untuk orang banyak, tapi untuk murid-murid Yesus. Karena ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu bukan untuk khotbah bagi semua orang. Itu adalah khotbah untuk murid-murid Yesus. Tetapi Yesus tahu benar bahwa bahkan murid-muridnya yang mengikut dia mempunyai kekhawatiran akan hidup mereka, mempunyai kekhawatiran akan makanan mereka, akan keseharian mereka, akan kesehatan mereka, akan apa yang mereka pakai, mereka makan, mereka minum. Karena itulah Yesus pada hari ini mengatakan pada kita semua juga, janganlah khawatir akan hidupmu. Kenapa sih jangan khawatir akan hidupmu? Yang pertama saudara, Allah ingin memberkati kita. Jadi seperti lagu yang tadi, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. Ya, Allah benar-benar ingin memberkati hidup. Karena itulah pada saat Allah memanggil Abraham, dia mengatakan, aku akan memberkati kamu. Kamu akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Ya, tapi berkat di sini saudara janganlah dipikirkan hanya berkecimpung di dalam hal harta ataupun uang. Pada saat Allah ingin memberkati umat ini, dia ingin memberkati bukan hanya dalam uang, tapi dia ingin memberkati dalam hal keseluruhan. Dalam hal kesehatan, dalam hal pendidikan, dalam hal moral, dalam hal ketergantungan dengan Allah. Bagaimana saudara dapat menjadi terang dan garam dunia. Hal itu hanya terjadi jika Allah memberkati saudara semua. Jadi hari ini saudara, hal pertama yang kita mau belajar adalah Allah ingin memberkati kita. Tetapi kita harus jujur. Jujur dengan apa saudara? Jujur dengan ketakutan kita. Jujur dengan kekhawatiran kita. Jujur dengan kecemasan kita. Jadi saudara pada hari ini, apakah saudara cemas? Apakah saudara khawatir? Apakah saudara takut? Firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Pada saat saudara khawatir dan takut, apakah saudara sudah membawanya kepada Tuhan Yesus? Apakah saudara pura-pura gak takut? Oh, saya gak takut, saya tidak khawatir, saya tidak cemas. Tuhan Yesus menyertai. Saya orang Kristen yang sudah menaruh iman saya pada Tuhan Yesus, jadi rasa takut tidak ada bagi saya. Marilah saudara jujur. Ya. Setiap dari manusia, setiap dari pengikut Kristus ada kecemasan, ada ketakutan. Tapi itu bukan berarti bahwa ketakutan itu harus diam di sana. Allah ingin memberkati hidup kita, tapi pertama, saudara, jujur dulu. Kita ada takut apa? Sama seperti misalkan saudara ke rumah sakit ataupun ke klinik, saudara akan ditanyakan, saudara sakit apa? Apa yang dirasa sama saudara? Ya, apakah saudara pening? Apakah saudara flu, ya, batuk-batuk dan lain sebagainya. Dan inilah yang ditanya sama Tuhan Yesus pada hari ini melalui Matius 6 ayat 19 sampai 34. Apakah yang menjadi kekhawatiran? Baru pada saat kita sudah jujur, kita bilang, Tuhan saya khawatir akan hidup saya. Tuhan saya khawatir akan gak bisa dapat toilet paper. Tuhan saya khawatir karena saya gak bisa beli makanan. Tuhan saya khawatir hutang saya banyak. Dan pada saat itulah Tuhan akan menyediakan jawabannya pada saudara dalam banyak hal, ya. Karena kekhawatiran itu pertama saudara mencoreng muka Allah.
Pada saat Yesus Kristus berkata pada murid-muridnya, dia berkata, Bapamu yang di surga tahu kamu miliki itu semua. Kamu ingin dan kamu perlukan itu semua, Bapamu yang di surga tahu. Jadi Yesus nggak mengatakan, oh kamu nggak usah khawatir, tenang aja, don't worry. Tapi Yesus memberikan alasannya, Bapamu yang di surga tahu. Bayangkan misalkan anak saudara perlu makan, ya, orang tuanya tahu nggak perlu makan. Tadi Okta kesaksian bahwa dia memikirkan anaknya. Pada saat dia telepon saya nangis-nangis, dia bilang, Ko Victor, Kirana, ya, saya kasihan sama Kirananya. Kirana belum makan. Saya tanya, ada sedia nggak ini persediaan? Nggak ada. Saya cuma diperbolehkan untuk pulang dan mencoba. Dan saya katakan, oke, coba, nggak bisa apa-apa lagi, ya. Tapi itulah yang dipikirkan oleh Bapa di surga pada setiap dari saudara di tempat ini. Dia memikirkan saudara apakah cukup makan, cukup minum, cukup pakai, cukup kesehatan dan lain sebagainya. Tapi pertama saudara harus jujur dengan ketakutan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, saya takut, tapi saya mau berharap kepada. Disitulah Tuhan akan menunjukkan kasih Bapa kepada kita semua. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, pada saat kita jujur di hadapan Allah dengan kekhawatiran kita, ya, kita menunjukkan bahwa diri kita itu berharga di hadapan-Nya. Tuhan Yesus katakan, ya, lihatlah burung-burung di udara, lihatlah bunga-bunga bakung, ya, yang ada di padang. Bahkan kemegahan Salomo, saudara, kemegahan Salomo gimana? Saudara bayangkan, presiden yang paling kuat, paling kaya dengan berbagai macam gaunnya atau bajunya dan kemewahannya. Kata Tuhan Yesus, tidak melebihi bunga bakung di padang. Burung-burung yang hanya dijual dengan 1 penny, dengan uang yang sangat kecil. Kamu jauh lebih berharga dari mereka. Mereka aja gak bakal kelaparan, apalagi kamu yang diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Pada saat kita jujur dengan kekhawatiran kita, kita memuliakan Allah. Pada saat kita berharap kepada Dia, karena kita menunjukkan bahwa kita lebih berharga di hadapan Allah. Yang ketiga saudara, pada saat kita jujur dengan kekhawatiran kita dan berharap kepada Allah, Allah dimuliakan. Karena apa? Karena itu menunjukkan bahwa kita tidak sama dengan orang-orang lain di sana yang mengejar harta terus, yang mengejar toilet paper, yang mengejar makanan, mengejar teh botol. Ya, saudara, Allah dimuliakan karena apa? Karena dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah mencari itu semua. Kamu kan mengenal Allah. Kenapa kamu nyari hal yang sama? Pada saat kita jujur dan berharap kepada Allah, hal itu memuliakan Allah, menampilkan kita sebagai umat pilihan yang berbeda, sebagai umat yang percaya pada kuasa Tuhan, saudara. Jadi ingat, Tuhan Yesus mau memberkati kita semua dalam banyak hal. Tapi pertama, jujurlah dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kita. Yang kedua, saudara, ya, di dalam fokus dari Matius ayat 19 sampai 24 dan bahkan sampai 34, ya, yang lagi ditekankan adalah keuangan. Ya, saya nggak tahu apakah saudara sedang ada permasalahan atau sedang ada challenges, ya, tantangan dalam hal financial. Tetapi pada hari ini, saudara, kita ingin diingatkan, Allah juga mau memberkati kita di dalam keuangan kita. Tapi saudara harus jujur dalam hal apa? Jujur dalam hal kita mengelola uang yang dipercayakan pada kita. Jujur di dalam keuangan kita. Bagaimana saudara? Yang pertama, prioritas hidup. Bagaimana saudara dapat jujur dengan keuangan? Pertama, prioritaskan agenda saudara. Prioritaskan anggaran saudara. Yang mana yang perlu, yang mana yang nggak perlu. Jangan kalau ada hal yang bagus, hal yang enak, dibeli semua saudara. Akhirnya apa yang terjadi?
Akhirnya saudara, uangnya yang mau dipakai untuk hal yang sebenarnya nggak bisa dipakai. Prioritaskan. Kata Tuhan Yesus, apakah hidup itu lebih berharga daripada pakaian? Apakah pakaian itu, makanan itu lebih berharga daripada pakaian? Hidup itu lebih bagus daripada makan? Ya, hidup itu lebih berharga. Tapi di sini ada satu hal yang ingin diajarkan Tuhan Yesus. Prioritaskan. Bagaimanakah saudara mengelola uang, financial matter saudara di hadapan Allah? Prioritaskan. Ya. Bagi saudara, apakah mencatat uang masuk sama uang keluar ada? Tidak ada. Mulai catat. Ya, mulai catat saudara. Saudara dapatnya berapa? Ya, keluarnya berapa, di bidang apa? Karena dengan saat itulah kita jadi tahu apa sih yang kita sudah keluarkan begitu banyak. Jangan-jangan kita keluarkan duit banyak untuk makanan, untuk jalan-jalan. Ada pepatah Indonesia mengatakan jangan sampai besar pasak daripada tiangnya, itu bagus. Ya, prioritaskan. Allah ingin memberkati saudara dalam hal keuangan, tapi saudara harus jujur dalam keuangan saudara. Pertama, prioritas. Ya, prioritaskan. Kalau memang saudara sedang lagi tight, ya, lagi ketat, ya udah, jangan dulu jalan-jalan, jangan dulu makan makanan yang enak, jangan dulu misalkan travel kemana. Yang penting apa saudara? Hidup. Ya, ada sedikit panduan, ya, pedoman bagaimana kita mengelola atau memakai uang kita. Ya, itu dapat gampang kita ingat dengan cara jari kita, 4 fingers, ya, seperti merek ayam goreng Korea. 4 fingers. Yang pertama adalah apa saudara? 10%. 10% itu berikanlah untuk Tuhan. Ya, 10% berikan itu untuk Tuhan. Dalam bentuk apapun, mungkin dapat didebatkan apakah orang Kristen itu perlu bayar per bulan atau enggak, berapa banyak, dari bersih atau tidak, kotor dan lain sebagainya. Itu terserah saudara. Ya. Dan saya juga tidak dapat spesial pun dari apapun juga. Tapi satu hal saudara, pedomannya adalah 10% kasih ke Tuhan. Yang 20% buat apa saudara? Yang 20% itu buat tabungan. Berikutnya apa saudara? 30% buat apa? Housing. 40% buat apa sisanya? Kehidupan sehari-hari. Ini adalah pedoman yang mungkin saudara bisa ikuti untuk mengelola prioritas hidup saudara dalam hal keuangan. Jangan sebaliknya saudara, 40% dulu, 30%, 20%, baru 10% untuk Tuhan. Jangan. Ya. Karena Allah ingin mengajarkan kita untuk memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Di Maliaki 3 yang seringkali dipakai oleh pendeta-pendeta untuk mengajak orang untuk memberi perpuluhan, ya. Yang ditekankan di sini adalah apa saudara? Yang ditekankan bukan perpuluhannya. Yang ditekankan adalah Allah ingin memberkati kita. Dengan kita memberi kepada Allah dalam bentuk apapun juga, ya, disitulah ada proses yang memurnikan. Karena pada hakikatnya orang yang kerja, saya juga orang kerja saudara, ya, saya dapat gaji juga. Tentu saja nggak dari gereja, dari tempat lain, ya. Tapi gaji ini kita kepengen foya-foya, kita pengen happy-happy pakai gaji. Amin? Enggak ya? Biasanya orang mau happy-happy. Tetapi dengan menyisihkan untuk Tuhan, dengan mempersembahkan terlebih dahulu pada Tuhan, kita diingatkan, ini duit untuk happy-happy, ini juga dari Tuhan. Pada saat kita mulai memberi dahulu kepada Tuhan, itu mengubah prioritas hidup kita. Pada saat kita ingin spend money, kita menjadi lebih bijaksana. Jangan sebaliknya saudara, karena kalau 40, 30, 20, 10, nanti yang 40 jadi 45, yang ini jadi 35, yang ini jadi 25, Tuhan Yesusnya dapat 5% atau 0.
Jadi saudara, ya, Allah ingin memberkati saudara dalam hal financial, tapi saudara harus jujur dengan financial saudara. Apakah saudara sudah memprioritaskan Tuhan? Apakah saudara sudah memuliakan Tuhan dengan financial saudara? Financial ini bukan berarti, maksudnya kalau nggak dikasih nanti dikutuk sama Tuhan. Ya, ada gereja-gereja yang mengajarkan demikian. Waduh, akhirnya kita memberi karena ketakutan. Ada yang sampai jemaat-jemaat pernah ngomong sama saya, waduh, saya sakit, saya pekerjaannya susah. Apa karena saya telat bayar perpuluhan bulan lalu? Ya, apa karena saya pinjam dulu uang perpuluhannya? Saya berani katakan pada saudara pada hari ini, Tuhan Yesus itu kaya. Allah itu kaya luar biasa. Seluruh bumi adalah miliknya. Dia nggak butuh uang saudara, tapi dia ingin menggunakan uang saudara untuk menjadi proses pemurnian. Pada saat kita memberi kepada Tuhan, pertama-tama kita mengakui bahwa duit ini dari Tuhan dan hanya Tuhan yang dapat memberkati kita. Siapkah saudara dimurnikan? Pemurnian ini sulit kalau prioritasnya beda. Tapi kalau prioritasnya Tuhan dulu, ini menjadi sebuah pola hidup yang sehat, pola hidup yang bijaksana, pola hidup yang memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir, ya, Allah menginginkan uang kita itu untuk dipakai untuk kekekalan. Saudara di sini ada yang pernah travel ke tempat lain, dari Singapura ke Jepang, Singapura ke Indonesia. Ada satu hal yang saudara harus lakukan sebelum traveling. Apa itu? Tuker duit. Ya, kalau saudara nggak bawa duit, jangan jalan-jalan. Kecuali saudara pakai kredit card. Tapi hati-hati ya, kredit card ya saudara, jangan pakai kredit card terus. Kalau lupa bayar 26,99%. Ya. Kalau kita pakai kredit card di luar negeri, ada yang namanya transaction fee, ada yang nama conversion fee, dan itu sekitar 3,5%. Kecuali saudara pakai Amex Cashback, 2,5% di reimburse sama Amex. Tapi sama saudara, pada intinya adalah saudara harus membawa mata uang di negara target saudara. Sama. Pada saat saudara kembali ke surga, mata uangnya apa saudara? Bukan Singapura dolar, bukan rupiah, bukan US dollar, bukan Swiss franc, bukan Japanese yen. Mata uangnya apa? Yaitu di bukunya Tuhan Yesus. Permasalahannya saya tanya kepada kita semua pada hari ini, masuk pada diri saya. Apa yang sudah saya investasikan untuk kekekalan? Sudah apakah kita pakai uang kita untuk sesuatu yang bernilai kekal di kerajaan surga? Ada sebuah cerita saudara, ya. Jadi seorang raja yang kaya raya, raja kan biasa kaya raja. Dia punya 4 istri saudara, 4 istri, ya. Pada saat sesuatu hari setelah dia happy dan lain sebagainya, selama bertahun-tahun dia sakit. Dia umurnya sudah tua, dia sakit. Kemudian dia mulai deh merenung. Biasa kalau kita udah mau meninggal baru kita renung. Ya, kita renungkan. Kemudian raja itu merenungkan. Dan dia mengucap syukur kepada Tuhan karena diberikan 4 istri. Kemudian dia pengen ngecek istri manakah yang sangat mengasihi. Dia panggillah istri keempat. Istri keempat ini paling muda, namanya istri muda ya, istri empat paling muda. Wah, dia pokoknya bangga sekali dengan istrinya ini. Setiap kali ada fungsi-fungsi diplomatik, dia selalu bawa istri keempatnya ini saudara. Ya. Kemudian ditanya pada istri keempatnya, kamu mau nggak mati sama saya? Kamu mau nggak mati sama saya? Jawaban dari istri keempatnya apa saudara? Dikatakan, aduh paduka baginda yang tersayang,
Saya umurnya baru 21 tahun pada saat saya married sama Pak Duka. Sekarang umur saya mungkin 35 tahun. Saya masih bisa married lagi, saya nggak mau mati sama Pak Duka. Sorry Pak Duka, saya nggak bisa. Kemudian sedih hati Pak Duka. Dia panggillah istri ketiga. Istri ketiga ini saudara adalah istri yang sangat bijaksana. Istri yang memberikan kekuatan pada saat dia jatuh, pada saat dia sedih, pada saat dia kurang semangat. Istrinya inilah yang memberikan kekuatan. Dia tanya sama istrinya ini, sekarang aku udah mau mati, kamu mau nggak mati sama saya? Istri ketiga ini jawabnya apa? Sorry Pak Duka, Baginda tersayang, saya sudah dukung kamu seumur hidupmu, kamu mau apa lagi dari saya? Kamu mau apa lagi dari saya? Saya sudah mendukung kamu. Di saat kamu jatuh, aku angkat. Di saat kamu sedih, aku hibur. Sorry, saat ini saya mau selfish, saya mau egois, saya nggak mau ikut kamu. Hati Pak Dukanya, aduh, istri yang ketiga, yang bijaksana udah ngomong kayak gini, beliau kacau udah. Kemudian dia teringat istri keduanya. Istri keduanya ini juga adalah seseorang yang sangat baik hati, selalu memberi nasihat yang baik, ya, selalu memberikan pada dia wejangan-wejangan supaya dia menjadi raja yang baik, menjadi raja yang mengasihi rakyatnya, mengasihi keluarganya. Dia juga adalah istri yang dapat menjaga ketentraman di antara 4 istri. Bayangkan, di antara 4 istri. Kemudian dipanggil lah raja ini, dikatakan, istriku yang kedua, kamu gimana? Kamu mau mati nggak sama saya? Kemudian istri kedua, sorry Pak, Baginda, saya nggak bisa mati sama kamu. Tapi rest assured, ya, kamu harus yakin, kalau kamu meninggal, saya akan bikin perayaan 7 hari 7 malam. Saya akan hire orang untuk nangis untuk kamu. Saya akan buat hari libur bagi rakyat. Ya. Kemudian hati Pak Duka, aduh, saya minta kamu untuk nemenin saya. Saya minta kamu bukan untuk ngerayain kematian saya. Ya udah, kamu pergilah. Dan akhirnya dia teringat istri. Cinta yang pertama dia. Istri yang ini dia jarang sekali pedulikan. Ya, namanya istri tua. Ya. Istri muda yang diurusin. Istri paling pertama dia nggak diurusin. Ditaruhlah di satu tempat, nggak tahu di mana. Ya, di istana sih, tapi di istana yang nggak pernah dikunjungi. Dia panggil, saya udah mau pergi. Dia nggak ngomong apa-apa. Dia nggak berani, bahkan dia minta, kamu mau mati sama saya nggak? Dia panggil istriku, sorry, selama 40 tahun kita menikah, saya udah ada 3 istri lain. Saya meninggalkan kamu. Saya cuma mau ngomong maaf. Tapi istri yang pertama katakan, dia katakan, Pak Duka, kamu ada cinta kepada saya. Saya akan melakukan kamu sampai yang kuburkan. Bahkan saya sudah memesan kepada yang menyiapkan supaya saya dibaringkan di samping kamu pada saat saya meninggal. Kisah ini saudara adalah mengingatkan kita 4 hal di mana kita dapat memakai uang kita. Yang pertama, kita dapat pakai uang kita untuk istri keempat. Apa itu? Kemewahan, harta, rumah, dan lain sebagainya. Pada saat kita mati, harta, rumah, kemewahan ini akan pergi dari kita, akan menjadi milik orang lain. Yang ketiga, yang istri yang bijaksana, yang membantu, dan lain sebagainya, ini adalah tubuh kita, kesehatan kita, yang sudah menyertai kita sepanjang hidup kita, memberikan kita kekuatan. Tapi pada saat kita pergi ke surga, balik ke rumah Bapa,
Ini tubuh juga nggak bakal ngikutin kita. Ya, dia akan terpisah karena dia sudah menyertai kita seumur hidup kita. Istri yang kedua, siapa ini? Yang membuat perayaan bagi raja yang sudah tua ini. Ini adalah teman kita, keluarga kita. Betapa baiknya pun mereka, saudara, betapa baiknya pun mereka, seberapapun berusahanya mereka hanya bisa mengantar kita sampai liang kubur. Gak bakal mau pergi sama kita. Tapi saudara ingat, saudara punya jiwa. Itu istri pertama saudara. Jiwa itu kekal karena diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Ya, Kejadian 1 ayat 31, mari kita menciptakan manusia. 1 ayat 26, mari kita menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Allah. Supaya apa? Supaya ada kekekalan di dalam jiwa manusia. Itu kan istri pertama. Permasalahannya adalah uang kita, saudara. Kemana kita investasikan? Apakah ke harta, benda, dan lain sebagainya? Apakah ke tubuh kita? Ya, vitamin, lain sebagainya, obat-obatan. Ataukah ke teman-teman kita? Saudara saya mana? Ataukah sudahkah kita pakai uang kita itu? Kita investasikan untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah lihat di mana hati Yesus berada. Hati Yesus berada di dalam orang-orang yang tertekan, tertindas, orang miskin, orang yang gelap, tidak menerima terang Allah. Sudahkah kita menginvestasikan uang kita di dalam jiwa kita, supaya suatu hari pada saat Yesus datang, atau pada saat kita kembali ke surga, Dia katakan kepada kita, hai hambaku yang setia, marilah ikut kesukaan dari Allah. Mari kita tutup ibadah. Terima kasih Tuhan atas hari ini di mana kami dapat belajar sesuatu dari Matius 6 ayat 19 sampai 34. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi bijaksana di dalam kekhawatiran kami. Kiranya kami dapat membuka hati kami, hidup kami akan apa yang kami khawatir, kami dapat layankan kepada-Mu. Sebab kami tahu bahwa Engkau ingin memberkati kami, tapi kami tidak boleh memegang kekhawatiran ini erat di dalam hati kami. Hari ini juga ya Tuhan, kami dapat belajar bahwa Engkau juga ingin memberkati kami di dalam keuangan kami, asalkan kami jujur kepadamu, jujur di dalam prioritas, jujur di dalam apa yang kami terima dan kami keluarkan. Dan juga kami belajar ya Tuhan hari ini bahwa suatu hari kami akan kembali kepadamu. Kiranya kami dapat bijaksana ya Tuhan, menggunakan waktu kami, resources kami, kesehatan kami, keuangan kami untuk kemuliaan Tuhan, untuk kekekalan, di mana kami dapat bertemu Engkau muka dan muka. Tolonglah kami ya Tuhan, sebab tanpa Roh Kudus kami tidak mungkin dapat untuk menghidupi firman-Mu pada hari ini. Tapi kami rindu dan kami berdoa kiranya Roh-Mu menyertai kami dan mengingatkan kami senantiasa. Marilah jemaat sekalian, mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita semua terima damai sejahtera Allah yang mengikuti segala akal dan pikiran kita. Dan kiranya penyertaan dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita dan tinggal bersama kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah di dalam damai saudara sekalian untuk menyayangi dan mengasihi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua anak-anak telah berdoa dan mengucap syukur. Percayakan apa? Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita nyanyi pujian.